namanya Link, tapi hero gak ada yang namanya Lung. Oke, dan sekarang kita bakal masuk ke dalam droughting phase. Kalau gitu ini dia untuk game yang kedua. Kita akan segera melihat siapakah yang bisa mendapatkan poin di game yang kedua. Karena sekarang seperti biasa Hellcard udah pasti ditutup, tapi ada Chusin dan juga Yip. Dan Geek Fam dengan first pick ya, berarti menandakan kalau mereka ini punya kesempatan untuk membawakan komposisi yang lebih solid harusnya Om. Bukan solid ya. Di 3 pick atas kayak mereka lebih bisa mengendalikan terlebih dahulu. Ya mereka bakal membawakan sesuatu yang baru ya. Ya. Karena belakangan mereka itu suka untuk pakai if. Tapi di if-nya ternyata di-ban dengan mereka. Ya. Berarti harusnya ada sedikit komposisi di mana mereka bakal mainin hero mid yang memang agresif seperti Faramis dan Suyo-nya terlepas untuk Suyo. Wow. Tapi sempat aku mention kan, Hah? kalau Casket udah ngeliat nih bahwa Geek Fam kemarin kayaknya nggak fokus banget ke arah Suyo. Tapi pick Luoy-nya aku suka banget karena gini, di MPL Philippines Oke. top 2-nya itu dua-duanya powerful banget dengan Luoyi. Yep. Jadi entah kenapa aku merasa di MPL ID harusnya siapapun yang membawakan Luoyi dan perfect gamenya itu bakal punya poin plus di playoff kali ini. Yap, dan ini menurut gue juga setuju dengan Profesor ya. Dengan ada Suyo, dengan adanya Luyi lagi menjadi tim lawan dengan jarak yang pas. Suyo masuk ya tidak akan bisa keluar kembali gitu loh. Saya mungkin masuk bisa mengatakan damage tapi tidak dengan tipikal maksimalnya. Karena kita tahu dengan efek sisinya, belum lagi editnya, ini udah bagus banget sih. Dan kita bakal melihat juga ya dengan dua pilihan selanjutnya. Apakah bakal ada sisi mid lane yang langsung di-secure dengan terbatasnya pilihan yang tersisa dan ya Itu dia. ada Faramis. Ya itu dia. Dengan metode di ban-nya if, mereka ingin membawakan Faramis. Dan ingat, kemarin ketika mereka membawakan Faramis, dari Geek Fam terlihat kuat banget. Mereka main tabrak, mereka selalu bisa menangin tim fight tabrak tersebut. Oh, tapi mereka bawa Nathan yang menandakan kalau di sini akan ada perebutan Franco Kaja, tapi kayaknya Franco Kajanya bakal di-ban. Dan itu akan menutup juga bagaimana potensi pick off. Karena Beatrix-nya open juga kebetulan dan dibawakan oleh Geek Fam. Yep. Di satu sisi lainnya Geek Fam pun tetap butuh badan nih Om. Aku ngerasa emang Ben Hylos di sini pilihan yang tepat. Hylos adalah tipikal hero yang strong banget dan lumayan bisa ngeganggu nih untuk strat seperti Nathan ketika dibawakan. Menurut gue Geek Fam ya, better mereka tutup Alpha gak sih sekarang? Ada potensi Alpha bakal keluar untuk bisa head to head langsung dengan Suyo. Aku setuju kalau ngomongin Alpha Ya. atau Ben. Bane. Setuju dengan Bane-nya. Itu kejam banget loh Om, kalau ngomongin objektif dia selalu secure. Yap. Dan itu bakal ngebuat Nathan yang lagi-lagi bisa prematur. Ya, tapi sebenarnya bisa sih kalau Bane-nya. Cuma aku ngeliatnya Bane di tangan Sujin. Itu butuh waktu sampai dengan late game baru dia aktif. Kayak dia tuh jarang buat join team fight-nya. Selalu dikasih space, udah sendiri dulu farming aja. Nanti kalau udah bener-bener gemuk nih buat jadi jungler, baru join team fight. Dan sekarang bergeser lagi ke arah Tigreal nih untuk sisi Roamer yang bakal dieliminasi. Membatasi lagi ya potensial yang terbuka, tapi dari Geek mereka masih bisa tutup. Apakah benar tadi untuk fighternya bakal dieliminasi? Nah, iya. Mungkin salah satu eliminasi terakhir ya Alpha sih kalau kata aku sih. Nah, Kayak Alpha jadi musuh besar juga untuk Suyo itu sendiri. nah ini ada top 5 Suyo win rate ya, dan MPL ID ada di nomor 1 dengan 66,67%. Yap, dan Alpha Bane sekarang. Pilihannya apakah Bane yang bakal dipakai nih? Oh, tapi Khalid dulu ternyata. Khalid, oke. Editnya kali ini masih punya kesempatan untuk menjadi explainer atau bahkan roamer. Karena Khalid pun beberapa kali sempat muncul sebagai roamer dan itu efektif banget. Last pick-nya benar-benar disisain untuk jungler. Jadi menandakan kalau Bane sekalipun kayaknya masih fine-fine aja di sini. Butuh hero badan buat Geek Fam. Menurutku kalau kita ngomongin soal Tigreal yang di ban, ini juga opsi yang bagus. Karena udah kelihatan Khalid edit, kalau dua-duanya ditangkap, ini bakal ngerepotin banget untuk RRQ. Mereka nggak bakal punya disabler. Yap, mereka butuh satu single target lock suppress kah semisal seperti Kaja yang masih ada kan kalau Kajanya ada. Oh iya. Terus juga Gatot Kaca nih masih bisa dipakai. Kaja, Terisla. Terisla. Kayaknya bakal jadi draft yang bagus sih. Kaja, Faramis, Beatrix. Terislanya bisa nutup depan. Dan Suyo. Jangan lupakan, dengan Suyo, Soul Saver, Retribution itu gampang banget loh. Untuk mendapatkan turtle pertama. Tapi Tamus Lagi. badan lagi. Dan ya, oke ini Thanos Vengeance kemungkinan besar salah satu ya Tamus counter pasti juga ya. Menurutku Tamusnya pasti vengeance sih. Yap. Agar minimal ya buat dapetkan Nathan agak berhenti dulu 2 second. Agar bisa ngebadanin dari Nathan juga nggak sih? Iya, tapi aku bisa bilang ini sebenarnya Geek Fam agak minimalis sih untuk bisa nangkap Nathannya. Ya, karena sisi powernya minim. Yap. Dan hanya berharap kepada Chow. Ya, balik Dari lagi. bawah. Ataupun flanking dari Suyo yang kita lihat ya, apakah itu akan berhasil untuk bisa menangkap. Terlalu banyak juga penghalang dan Nolan.
Nolan ternyata mereka nggak mau kalah di early game. Oke. Speed farming dari Nolan kayaknya bakal jadi salah satu alasan ya. Kenapa mereka mau keep up dengan turtle pertama atau bahkan retake dari turtle pertamanya. Iya, kita tidak akan melihat fighter versus fighter, tapi ada assassin yang kali ini bakal diambil untuk RRQ jadi vital branding untuk game yang kedua. Profesor KB? Masih dengan RRQ yang sisi powernya luar biasa banyak. RRQ masih. Masih RRQ dan Papulu. Masih dengan Jig. Oke, masih dengan prediction yang sama, tapi sekarang kita akan serahkan semuanya kepada para caster yang bertugas untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan poin di game yang kedua bersama Lim Gocul dan juga Ranger Mas. Terima kasih banyak, tentunya ini bocil ajaib dari Bandung, Nevin. Terima kasih banyak. Waduh. Luar biasa telah menakodahi di panelis kita. Nah, dan buat yang kalian semua yang sudah berada di luar silakan masuk karena kita akan memulai game selanjutnya. Tapi gue pengen tepuk tangan yang keras. Gue pengen kalian nunjukin Bandung pecah, oke? FPL Playoff, ada tepuk tangannya! Disiarkan langsung dari Eldorado Dome. Let's go to the lane of down. Let's go. Game kedua. Ada yang lepas nih, Ji. Ada yang bocor nampaknya. Ada Suyo juga. Apakah memang dari Geekfam mampu? Tapi Rins udah flicker. Nyaris banget. Hampir aja dia dimakan. Dan bahkan di arah top lane, lihat Tyrant kali ini berhasil untuk dipukul mundur oleh sosok seorang Voltura. Meanwhile di arah bottom lane memang kembali head to head antara Beatrix dan juga Nathan. Harusnya seperti yang sebelumnya. Cuma kali ini agak sedikit berbeda. Karena Susujin kalau ditekan sekalipun dia bisa ngelawan. Makanya. Nolan juga farmingnya lumayan cepat. Tapi ada pergerakan yang bagus banget tadi dari Aboy dan juga Baloyski. Ngambil satu jungle. Ini memperhambat juga nantinya level dari Susujin. Dan bahkan hidup di depan sana. Kalau dia kena banet dikit-dikit lama-lama itu jadi bukit. Itu dia dari Emblem. Wow, ini nih. Camus yang akhirnya keluar lagi dengan Swift dan Warcry. Wah, dia pengen baku pukulin. Makanya. Gede banget damage-nya. Tapi kalau ngelihat Khalidnya Dairon, ada Trill nih Ji, bantuan. Bukan cuma jadi badan, berarti damage di awalnya juga sangat lumayan. Oke. Tapi lihat perpasukan dari tim RRQ. Kali ini mereka emang agak sedikit terhambat. Apalagi jangan lupakan Vincent dengan Suyunya ini sangat kuat dan power banget ya. Oke. Perlahan tapi pasti. Tempo yang masih belum agresif dari keduanya. Tapi respect coba lo sih. Ini ganggu banget. Vision dari Geekfam ini terlihat sangat luas. Ya dan bahkan bukan hanya itu aja. Sekarang pergerakan dari seorang Susuji juga nggak bisa maksimal, Lim. Levelnya. Dan kalau ngomongin cara Vincent, si Vincent bisa kapanpun dia pergi dengan adanya platform ini yang berbahaya. Dan Soul Server itu yang membuat power of retribution akan lebih bakal maksimal, Lim. Makanya jangan beradu retribution dengan CEO. Mungkin itu yang banyak kita dengar. Tapi bukan berarti nggak mungkin sih. Ada teknik zoning, ada juga untuk ganggu pastinya. Ada idok dan kemudian versionnya cukup baik. Oke, surprise! Menuju ke arah Tyrant. Tapi Valdoras menuju ke arah belakang. Zoning telah dilakukan. Perpasukan dari tim RRQ. Mereka terlalu kuat dengan adanya para boy. Kali ini para pasukan dari tim RRQ bahkan mereka yang terkena first blood. Idok gak mampu untuk catch up. Walaupun sekalipun dengan adanya Primal Ward. Ya harus dilepas dulu ya. Dengan Skylar hampir kena solo kill tadi dengan darah yang sudah sangat low. Dan di mata-matain daerah, namun itu dia. Retribution power Vincent masih bisa mendapatkan turtle pertama. Oke, Aloyski ini juga benar-benar memberikan vision dan bahkan lihat Soul Server langsung di sana memberikan damage yang sangat besar. Susujin berhasil menghindari perpasukan dari tim Geekfam. Blade Sword yang tiba-tiba menghentikan pergerakan dari Susujin. Dan bahkan duel Dragon dengan seorang Ido. Tapi perpasukan dari tim RRQ tidak kenal diam. Damage yang terlalu besar dan bahkan Vincent di sana tiba-tiba menuju ke arah seorang Skylar. Tiba-tiba muncul di arah belakang dan Vincent mencoba untuk bergerak dan di sana Soul Servernya gak ditahan. Dan Ido kali ini bersama dengan seorang Prince harus tumbang. Kalau Vincent cuma tapping Soul Servernya, itu mungkin hilang poin killer. Makanya damage-nya lebih eksplosif juga. Tapi dia tahan. Itu, dia tahu Ji, kalau darahnya penuh nggak bisa di-tap. Harus di-hold dan damage yang gak kira-kira lagi dari Vincent. Skypiercer masih menjadi item pertama untuk Cadera. Oke, Rena Rapati yang masih belum punya damage dari serang Cadera. Bahkan Veldora terlalu keras untuk bisa di zoning out. Dan memang dari tim RRQ untuk saat ini kayaknya akan bermain agak cukup lama. Dia nggak bisa bermain di early sepertinya. Dan ketika Nolan tidak bermain di early, itu namanya kerugian yang sangat melimpah untuk RRQ. Makanya apakah keputusan yang benar ketika melepas Suyo juga? Walaupun ya kita tahu top lane, adu mekanik nampaknya. Tapi bukan hanya di top lane, di arah bottom lane, Cadera terperangkap dan hilang begitu saja. Coba diselamatkan oleh seorang Paraboy, tapi masih sedikit terlambat.
Idok dan kawan-kawan mencoba menukarnya dengan ada seorang mobile kill. Dairan versus Valdora masih coba untuk bertahan. Karena Vincent is coming! Soul Server yang on point. Menghentikan pergerakan dari seorang Dairan. Wah, semua terjadi di tempat yang berbeda. Bawahnya perang, atasnya juga. Tapi ya kalau melihat dari keunggulan ya, ini tetap ada RRQ. Cadera yang tumbang menurut gue ini bakal jadi sesuatu yang mahal untuk Kick Fam juga. Walaupun ya mereka dapat kill balasan ke Dairan. Ya, tapi ngomongin dari seorang Vincent dengan Suyo, ini benar-benar mainin Blade Sword-nya bagus banget sih dia. Dia pengen mainin stun-nya, Duel Dragon, Idok lagi dari pilihan utama, dan tidak ada yang bisa diselamatkan. Sedangkan tim fight selanjutnya ini akan bisa mereka menangkan dari Kick Fam karena mereka memiliki Paraboy. Di fight juga ada Valdora di depan. Valdora versus everybody, Rins yang ada jalan untuk pulang, mencoba ditutup tapi nampaknya tak mampu membuat para pasukan dari tim Mararki mereka harus ke arah belakang. Karena tim Kick Fam, mereka mendapatkan 2 turtle, power team fight mereka makin kuat, 2000 gold difference. Wow, ini dia tempo yang sangat-sangat agresif dimunculkan oleh Kick Fam. Bahkan RRQ mereka harus sedikit turn down, mereka nggak boleh terbawa nih dengan gameplay yang ingin dimainkan oleh Kick Fam. Sekarang semua sudah dipegang dan wuhu. Oke, Biasa. tentunya MPLID Extremer by Good Day ada Bang Sin. Ini Pak Haji Sin ya. Selamat datang di MPLID Extremer ya Bang Sin. Jangan lupa juga nih untuk kunjungi channel official di stream MPLID kita. Oh itu mah udah gak disuruh, apalagi nih abang-abangan RRQ ya. Udah pasti menuju ke arah Bang Sin semua. Wih, Foto pro player. langsung kaya Bang Sin dan Bang Suci. Selamat. Berhasil dimakan oleh seorang Kadera, tapi nampaknya Dairan tidak akan tinggal diam karena tidak ada lagi flicker di tangan dari Kadera. 2 poin kill untuk Sojin. Is it worth it, Lim? No, jelas enggak. 1 poin kill dan yang tumbang Cadera lagi stuck dari Sky Fisher-nya akan terhambat. Oke, bahkan depan sana Wah, berpasukan agresif. dari depan sana dari RRQ. Mereka akan coba dihantam. Vincent mau coba untuk kabur tapi tampaknya tidak bisa. Vincent akan dimakan, coba diselamatkan oleh dengan Paraboy. Tapi Paraboy yang kini the game save the day for Kick Fam. Wah, atasnya tetap dijalanin juga nih. Menjaga Orlen yang dimana Sutsujin itu bisa farming. Gak dilepas sama sekali oleh Valdora. Tapi 3-0 untuk Scalar berarti belum tumbang sama sekali. Tapi problemnya Paraboy. Iya. Ini Paraboy yang menjadi masalah deh tadi. Setuju banget, karena dia Ancestor Talisman juga. Cooldown yang lebih cepat nanti dari Nether Realm atau spam skill lainnya, damage-nya tuh seakan unlimited. Karena selalu ada juga. Next item dari Cadera, kayaknya tetap Blade of Despair dulu. Ya harusnya sih dia butuh burst damage yang bisa mengimbangi damage dari Sky Fisher-nya. Jangan sampai nggak ada point kill dan Sky Fisher akan sia-sia. Valdora di sana udah nggak ada vengeance lagi. Dan lihat, udah tidak ada Inferno Duel. Mereka mencegar seorang Idok. Mencoba untuk bertahan 1 point kill. Primal Walk sedikit terlambat. Karena para pasukan dari tim Mararku. Lihat mereka udah memakan Idok 4 kali berturut-turut. Masalahnya udah 3000 nih Ji. Point killnya udah 9 berbanding 4. Gak boleh tumbang lagi dari RRQ. Oke, tertarik di depan sana dengan ada perfect turtle for Kick Fam. Tempo yang berbeda dengan game yang pertama. Lagi-lagi objektif yang kuat Suyo. Bener-bener gak akan bisa untuk dikontes. Bahkan berat banget. Dan masih, Baloy ini masih loh. Di level awal sampai di arah mid game dia tetap berani untuk maju ke depan. Untuk ngebuka visionnya. Seenggaknya walaupun gak ada poke damage. Tapi selalu ada informasi yang diberikan oleh Baloy. Setidaknya kalau mereka mau ngelepas Suyo, jangan lepaskan Faramis Aboy sih. Dari tadi ini sebenarnya tim fight banyak banget dimenangkan oleh RRQ, tapi Paraboy selalu menyelamatkannya. Semua bahkan sampai di arah bottom lane Vincent seorang diri. Paraboy itu nggak gentar untuk ngebuka Nether Realm-nya. Faramis Aboy. Sebagai power pick juga sih kebetulan dari Aboy. Karena midnya belum dibongkar, gue rasa RRQ masih pegang kendali. Karena buff-nya juga masih berat untuk ditabrak. Oke, itu nampaknya para pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba untuk mempertahankan mid turret mereka satu-satunya yang bisa menyelamatkan sosok dari Steel Purple, itu doang. Tapi lihat di sana, tiba-tiba Aboy memberikan vision, Valdora mulai terperangkap, Idok masih lebih, Primal Warrior terlambat kah? No, balik ke power defensif, dan lihat tembakan spray down, oh my god Vincent! Dengan Soul Server-nya dia langsung berhasil mendapatkan 1 point kill, tapping! Instant point kill, Dairan. Instant point kill, akankah 2 point kill didapatkan? Tapi nampaknya Raden Apati yang miss. Membuat Dairan masih bisa selamat. Dewi Fortuna masih berada di pundak Dairan. Masih ada flicker juga tadi. Tapi Letharg ini gak bisa di-defense lagi. Korban tetap ada. Rins 031. Ini bukan hal yang baik. Dan gue jarang banget lihat Rins tumbang sampai 3 kali dan gak ngapa-ngapain. Ya. Belum ada deliver damage yang maksimal. Lihat basic attack dari seorang Kadera. Lihat Rennernya basic attack-nya terlalu sakit untuk Dairan. Sekalipun dia ada quick stand guard, dia harus respect. Oke, masih menunggu mungkin nanti diversion ya. Yang bisa mengubah keadaan. Dari kalah menjadi menang.
Tapi jangan lupa diversion itu juga bisa membuat keadaan dari menang kalah. Harus Oh. hati-hati. Udah mulai fokus dari Kadera tadi ya. Kita lihat dia tidak ada sedikit pun mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan tambahan. Karena Idok dan kawan-kawan juga di sini menjadi distraction. Lihat tim dari RRQ. Mereka tidak ingin melepaskan sosok Lord di tangan dari tim Geek Farm. Wah, tapi tetap sih matanya masih belum hilang, Ji. Selama Baloy masih ada di depan, itu informasi akan selalu dapat dan mirroring sepertinya. Oh, mirroring Console Gaming terjadi. Memang Susujin cuma ngedistract permasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah steal objektif turret ke bottom lane. Satu turret ini benar-benar hasil yang lumayan sih. Karena kalau melihat dari sisi kontestasinya, ini nggak bisa. Kalau seandainya RRQ tadi maju berlima pun, chance untuk dapetin serta menangin tim fightnya sangat kecil. Jadi pilihan terbaik memanglah mirror. Inner turret hilang, seenggaknya nanti satu lane bisa dipegang oleh Sutsujin. Tapi gue penasaran nih, dobrakan dari Geek seperti apa? Mereka kuat defense, tapi apakah mereka bisa offense? Oke, offense yang mereka miliki sebenarnya karena terlalu banyak badan ini enak untuk tim Geek Farm. Cuma ngomongin karena Skylar yang tidak purify, bisa menjadi target utama dari seorang Balwinski. Tapi lihat, mereka melepaskan turret di arah mid mau tidak mau karena udah tidak bisa diselamatkan. Dan Rapat yang tidak terlalu sakit di tangan dari Dairen. Tapi nampaknya itu tidak akan berasa kalau misalnya di Dairen. Tapi kalau di Skylar ataupun di Riz. Well, Dagger with Flicker. Ini juga seorang Idok. Flicker power defensif dan masih bisa selamat. Ini menjadi kerugian untuk tim Geek Farm menurut gua. Tapi tetap aja, ini masih ada Lord yang di slow push terus-menerus. Target dari Geek Fam bukan best turret, tapi semua inner turret. Yang dimana harusnya berhasil sih. Innernya dibongkar juga di arah mid. Oke, inner dibongkar di arah mid akan menjadi sebuah jawaban yang cukup mahal. Biarkan bottom, inner, dan top lane dibuka oleh Geek Farm. Dan bahkan, lihat sentry yang sudah terbuka di arah bottom lane. Ini menjadi sebuah kerugian untuk tim RRQ. Dan bahkan di depan sana, para boy telah mengeluarkan Net Ram. Tidak ada perlindungan lagi dengan Net Ram untuk tim fight selanjutnya. Masih dicari sepertinya. No, bukan hal yang baik juga. Masih mencari farming dari Sutsujin. Dia cari Balwinski kali ini berada di rumput yang cukup mengagetkan dan bahkan membuat para pasukan dari tim RRQ. Untuk all-in Balwinski juga agak cukup sulit. Masih ada Senpu, masih ada The Way of Dragon, Jet Kundo masih ada juga di sana. Jadi nggak turun loh temponya, Ji. Gak turun dan RRQ tidak kendorin walaupun dengan 5.000 gold defense ini agak cukup menarik loh. Mungkin penguasaan map sih yang dilakukan oleh RRQ juga. Dengan adanya diversion, belum lagi Sutsujin yang pegang far lane. Tapi tetap gold masih ada di Geek Fam. Oke, gold masih ada Geek Farm. Untuk saat ini di menit 11 memang masih berasa. Tapi kalau nanti udah menuju ke arah menit ke-20 mungkin itu berbeda loh. Tapi kalau ngomongin defender, memang RRQ juga masih punya Nathan. Yang dimana defensive high ground terkuat, Malcolm Lord bukan masalah. Dan jangan lupa juga nih, untuk Geek Fam, mereka harus spesialisasikan Balwinski untuk Way of Dragon nanti ke arah Skylar. Dan pertanyaannya apakah mampu, apakah dapat, itu yang harus dijawab nanti oleh Geek Fam. Apalagi Skylar kan nggak purify. Jadi kalau ditargeting full masih oke menurut gua. Masih Banyak bermain lah dia. cancellation, Ji. Kayak bisa diangkat Idok nantinya, atau kena duality dari Rinsia. Bahkan kayak gak bakal diem juga dari Dairen. Ngelihat dari Chow yang maju, gue rasa itu bakal dipoke atau dibalikin bahkan belakangnya. Yes. Tapi nampaknya menuju ke Lord yang kedua harusnya udah mulai ada kontestasi dari RRQ. Mereka nggak boleh tinggal diam aja loh. Mereka bisa coba kontes. Tapi hati-hati loh, ini Geek Fam. Team fight di luar daerah dari RRQ, ini bakal menjadi bahaya juga. Dan sepertinya masih di mirroring dulu. Mereka Gila. punya Nathan. Dicari abis-abisan loh Susujin. Di zoning out. Bener-bener gak dikasih kesempatan Susujin mendekat ke arah objektif, Lim. Perfect objektif. Geek Fam mereka belum kalah dari natural objektif sama sekali. 3 turtle, 2 lord, dan sekarang lord yang enhance. Mampukah teman-teman dari Geek Fam untuk mendobrak nih best turret yang dimiliki oleh RRQ? Atau defensif RRQ yang lebih kuat? Mengingat satu lane yang mungkin di hold sama Sutsujin, berarti hanya ada 2 lane nih yang difokuskan nanti oleh teman-teman Geek Fam. Oke, Skylar dan juga Rins ini ada 2 power yang sangat kuat di depan sana. Lihat, sudah membuka vision. Bahkan para pasukan dari tim RRQ, mereka menahan di 2 lane yang berbeda. Best turret Pyramid akan coba dipecahkan begitu saja. Karena itu satu-satunya perlindungan yang dimiliki dari tim RRQ di arah tengah. Dan mereka harus pilih mau top atau midnya yang pecah. Dan lihat cutting yang dilakukan oleh Susujin. Terlalu berani. Jauh banget dan safe juga sih harusnya, Ji. Masih mau dicoba gak Geek Fam? Masih ada super minion Enggak memang sih. di mid. Enggak sih, kalau gua harus lepasin sih. Ini malah menjadi kerugian untuk Geek Farm. Harusnya tim mereka bisa screening di mana para pasukan dari tim RRQ yang tersisa.
Lihat, dengan ada sentry yang terbuka. Paksa. Perpasukan dari tim RRQ bakal coba dipaksa. Teamfight langsung damage yang terlalu besar. Langsung Dairon. Riz tumbang. Kena magical damage sama tapi Dairon dan kawan-kawan mereka kehilangan power dan Susujin hampir tumbang. Vincent masih bertahan. Dengan adanya sosok dari Vincent yang bisa dive in dan dive out. Tim RRQ mereka kesulitan untuk bisa menghentikan dominasi core dari Geek Farm. Wow, 2 best turret berhasil diamankan oleh Geek Fam. Tapi sisi baiknya RRQ masih bisa defense. Yang dimana gak kendor Geek Fam. Mereka gak mau mundur, Ji. Mereka mau paksakan. Karena mereka sadar Rinsya ini masih bisa menjadi petaka dan bahkan damage terlalu besar. Skylar down. Hampir saja dan itu dia shutdown. No Skylar, no party. RRQ mereka benar-benar kesulitan untuk bisa mempertahankan para pasukan dari tim Geek Farm kalau nggak ada Skylar. Dan untungnya lane terlalu jauh dan tidak bisa didekati untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Hampir 10.000 gold. Dominasi yang sangat ekstrim. Geek Fam membuktikan kalau mereka masih mungkin menjadi King Slayer. Masih ada chance juga untuk menumbangkan RRQ. Seenggaknya mereka menyamakan kedudukan dulu di poin pertamanya RRQ nanti. Setidaknya. Tapi apakah memang dampak dari Suyo eksplosif banget ya? Setajam ini kah Suyo? Mungkin karena ada bantuan dari Faramisnya Aboy juga yang dimana itu adalah hero power. Yes, benar banget. Ditambah dengan respect dari Demon Hunter Squad yang dimiliki dari seorang Kadera. Ini membuktikan kalau hidup gak akan cukup lama di depan sana. Duel strength mencari seorang Rinsya. Primal Water dikeluarkan, mencoba untuk diselamatkan. Dengan adanya sosok dari seorang Skylar tidak bisa menyelamatkan Rinsya. Damage yang terlalu besar. Dan Faraboy kembali menjadi masalah. Faraboy, ini RRQ pusing 7 keliling. Walau dikejar kah? Masih ada Immortal juga sih sebetulnya. Takutnya malah ngebeli waktu. Dan Lord selanjutnya. Pilihan dari RRQ gak banyak. Gua rasa 80% ada di defensive. Iya, kayaknya kalau misalnya mereka mau make a move sekarang sih, Lim. Kalau mereka mau main flanking sekarang, kalau mereka mau main backstep sekarang juga. Karena Rinsya hidup ketika 9 detik lagi, mungkin beberapa core dari RRQ bisa harus mundur. Tapi Igok tidak bisa diselamatkan kah? Damage terlalu besar, Primal War, preventive, immortality-nya pecah. Tapi Baloy skip prediction! What the flicker block Baloy! Lihat, dibalaskan kembali kanan depan sana, Kadera seorang diri, tapi dampaknya masih ada Faraboy. Netherram, Rinsya surprise attack, double kill didapatkan. Rinsya kali ini gak bisa menyelamatkan apapun. Bahkan dia tenggelam di dalam lautan Geek Farm. Skylar shutdown, the power of retribution, double kill didapatkan. Skylar bakal coba pindah, Faraboy, double kill, looking for triple kill. Brenner rapat, from Kadera! Dan wipe out! Berhasil dirapatkan. Geek Farm, the King Slayer, berhasil memwipe out RRQ dan berhasil mendapatkan game yang kedua. Menutup game yang kedua dan menyamakan kedudukan. The King Slayer menunjukkan kalau mereka masih punya asa. Mereka masih bisa mendominasi bahkan dari gold yang gak pernah dipegang oleh RRQ terbukti. The King Slayer bukan hanya sekedar title. Faraboy, Baloyski, dua orang yang benar-benar membuat RRQ berteguk lutut di game yang kedua. Bebas farming untuk sosok seorang Kadera, bebas farming untuk sosok seorang Vincent. Boleh lepaskan Suyo, tapi jangan lepaskan Faraboy. Tapi jujur Ji, ini kayak gue bahkan sering banget bilang dan kemarin di panelis gue sempat bilang Baloy. Dia biasanya menggunakan hero makro, bukan hero mikro. Tapi gue merasa tertampar, Ji. Dengan permainan Chow yang tadi tunjukkan oleh Baloy, itu sangat-sangat on point. Yes, prediction by Baloyski. Dengan adanya sosok dari seorang Susujin di dalam rumput. What a move from Baloy. Dan Baloy itu bukan baru sekarang dia ngelakuin flicker itu. Dia udah sering. Sering banget. Cuma memang untuk saat ini kebetulan pas banget ada Susujin di sana. Itu dia momen yang sangat-sangat mahal ya. Dan tapi gak lupa juga sih follow up dari Kadera. Posisi dari Kadera yang sangat-sangat safety. Belum lagi ditambah dengan adanya Netherram dari Aboy. Kita bahas sedikit dari last fight-nya. Mungkin terlihat akhirnya Susujin terbaca. Posisi dari Susujin terlihat. Way of Dragon langsung bisa instant kill. Diversion ke bagian belakang. Akhirnya memang Rins bisa ada di pertarungan tersebut. Tapi hanya sebatas bait dari Netherram. Kredit to Skylar, jelas banget entropi terakhirnya hampir saja membalikan keadaan. Tumbangnya Baloy, tumbangnya Aboy. Ini juga menjadi poin yang penting, tapi sendirian aja gak bisa. Skylar gak kuat menghadapi Veldora tadi. Dan akhirnya tumbang juga dan wipe out. Tapi sumpah ya, ini dari Faraboy sih benar-benar harus di respect. Walaupun Baloyski yang dari tadi mirroring,
Walaupun Bales King benar-benar membuka vision, tapi kita bakal langsung lempar ke panelis kita. Devin, take it away. Geekfam yang kemarin menggunakan metode Nathan ini untuk defensif, untuk main di late game, untuk dapetin posisi mereka sekarang. Tapi sekarang mereka juga tahu jawabannya atas mengerikannya Nathan Skylar. Ya sebenarnya lagi-lagi sih Nathan Skylar ini kan bakal online banget kalau teman-teman juga bisa mendukung lah bagaimana kebebasan dia dalam melakukan free hit. Tapi dari tadi kalau dari yang kita lihat ya targetnya bukan ke Nathan Skylar sih sebenarnya. Kayak Nathan Skylar udah biarin kita tahu gitu loh power spec-nya dia punya damage yang mematikan di late game. Tapi dari tadi sadar nggak sadar targetingnya ya stopper-stoppernya RRQ ini mau Idok mau Dairon makan dulu depannya gitu loh. Dan aku bisa bilang kayak ini Rins secara positioning juga dia selalu ada di jarak yang bisa dijangkau dengan pemain Geekfam. Jadi ya cukup banyak tadi mungkin death yang diterima dengan Rins juga. Dan kita melihat bagaimana begitu powerfulnya Faramis juga yang dibawakan dengan Aboy. Ini hero power dia, bener. Ini sangat hero power dan memang kemarin sempat dibawakan juga kan mereka menang. Dan yang kedua, apakah memang melepaskan Suyo adalah sebuah jalan yang bagus gitu? Kayaknya Suyonya nggak ada masalah sih Om. Kecuali di Battle of Retribution ya. Aku lebih merasa ke hal kecil tapi ini kadang dilupakan juga nih. Apa tuh? Battle Spell. Ini minim CC loh, yang bisa nangkap Luoyi itu bener-bener cuma Chow. Dan kalau misalkan itu pun butuh jarak yang bener-bener kayak invade-nya jauh banget kan. Kalau misalkan tadi Rins mau Purify, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Beberapa kali itu The Way of Dragon dari Baloiski-nya kena terus loh ke arah dari Rins. Ya, dan sekarang kita bakal lihat juga ya untuk MVP dari game kita yang kedua. Apakah akan menuju ke arah Baloy dengan banyaknya tendangan-tendangan yang dia lakukan. So ini dia untuk player of the game. Game kemenangan untuk Geekfam meratakan kedudukan mereka dan Baloiski dengan Chow-nya. Ya, akhirnya ada follow up ya untuk di game yang sekarang ya. Di game yang kedua akhirnya ada follow up yang membuat mereka juga tadi akhirnya bisa memenangkan pertempuran. Ya bukan hanya follow up sih, lebih ke damage-nya yang bisa menyambut akhirnya untuk bisa dapetin point kill juga. Dan ya Baloiski belum trauma dari game yang pertama ternyata dan masih membawakan Chow dengan sangat baik juga di game yang kedua. Betul. Dan ya ini juga jadi salah satu akibat Rins-nya harus kehilangan banyak nyawa ya di game ini. Tapi aku penasaran banget sama Tamers-nya. Ini menahan Nathan sedemikian rupa loh bro. Waduh. Tapi mungkin kalau kita lihat sedikit dari highlight dan FD-nya. Sebenarnya kalau kita lihat Chow-nya, ini tuh Chow-nya yang nggak bener-bener ngasih pressure beda sama game yang pertama. Iya benar. Game pertama kan ada invade jungle, ada pressure, terus juga kayak kalau kita ngomongin soal targeting ya, targetingnya emang ada dua doang. Ya kalau nggak Idok, ya udah langsung ke Rins-nya aja. Pokoknya mereka tuh pengen misahin nih dynamic duo mid-nya dari RRQ. Kalau misalkan dynamic duo-nya nggak jalan, ya udah berarti gameplay-nya juga nggak jalan. Gak bakal ada free hit untuk Skylar. Karena Skylar bakal free hit kalau Idok dan juga Rins yang memberikan jalan untuk dia. Dan yang serem sebenarnya kalau tiba-tiba ada Abo yang masuk dari belakang ya dengan Nether Realm tadi. Itu selalu memberikan extra pressure juga, jadi kalau mau berlindung lumayan sulit. Sebenarnya ada waktu, kalau ada waktu yang bisa didapatkan dengan RKOG, bisa menjaga Nathan-nya. Ini agak sedikit beda cerita, cuma di RKOG adalah tim yang cukup agresif juga. Mereka berani untuk membuka team fight di fight yang terakhir. Gak banyak flanking juga tadi yang bisa dilakukan ya. Juga membuat mereka pun tidak jarang untuk bisa mendapatkan para point kill. Ya kayak gini. Panggilan lagi Nether Realm. Ini ada decision bagus sih dari Skylar di mana dia buka entropy kan targetingnya itu langsung ke Vincent. Vincentnya sempat tumbang, cuma di belakangnya memang damagernya masih banyak banget. Dan Pictamus ini sih, dia early game strong banget, pemilihannya juga War Up dan juga Queen Swing. Jadi jangan kaget kalau seandainya belum ada jawaban untuk Tamusnya di early game. Dan jangan lupa sih, tadi kalau kita lihat dari gold selection-nya juga, gold yang keluar tadi. Tamus itu ada di top gold loh juga tadi. Ya, bersama dengan si Suyo. Dan kita bakal melihat juga dari segi emblem ataupun itemizations. Karena secara objektif, Geekfam berhasil secure early objektif sampai 2 Lord loh mereka secure. Ya karena lagi-lagi si targeting ke Sujujinya juga dapat tadi pas The Way of Dragon terakhir ya. Dan mungkin lagi-lagi si Tamus Vengeance ini lumayan ngejawab agar nanti Skylar tuh nggak langsung ngasih attack speednya terus, basic attack-nya juga. Dan ini definisi dari menang early juga gak sih? Iya. Kayak semuanya dipegang dengan Geekfam, pressure-nya selalu masuk juga, purple buff. Jadi Nolan kan butuh energi ya. Kalau bedanya dengan 4 bar dengan 5,5 bar ya better 5,5 bar dan cepat juga untuk refill buat energi dari Nolan itu sendiri. Ya, dan secara itemizations memang udah
cukup banyak ya power Permodalkan defense-nya. War X lah itu untuk dari Tamusnya ya. Ya makanya padahal sisinya minim loh untuk dari Geek Fam sendiri. Iya, padahal aku ngeliat ya dari Veldoranya mungkin ya, ini damage-nya dia juga sebenarnya yang harus diwaspadai gitu. Karena dia bawa War X, dia punya Queen Swing. Tadinya aku kira dia itu punya Blade Armor, tapi gak ada Blade Armor sama sekali buat dia. Jadi bener-bener ya hanya mengandalkan antara Vengeance dan juga dengan Inferno yang bakal dibawakan dan Tamus. So rich guy by UBS Gold di game kedua kita dengan 810 gold per menit. Masih Skylar sih. Masih, sebenarnya. karena Sampai ya- damage juga. Hero late game, Hah? ya kan mau gimana pun pasti bakal farming sampai dengan late game. Tapi mau gimana pun juga damage yang diberikan dari Scalarnya tinggi banget loh. Bahkan tadi Veldor aja hampir tembus. Itu kalau nggak ada Immortality atau nggak ada Vengeance kayaknya bakal jadi kendala juga buat Geek Fam melakukan endgame. Ya, jadi belum tentu bisa melakukan endgame di menit ke-17, tapi satu faktor yang menarik adalah munculnya Tamus ini benar-benar menjadi warna baru bagi Geek Fam dengan bagaimana mereka tuh tanpa item, tanpa mikir tabrak. Nah malah ini nih yang berbahaya untuk RRQ. Mereka tim dengan bisa dibilang kayak tim yang punya Konsep. gambaran gameplay